Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nira Rianti dari Prodi Teknik Pertambangan semester 1A. Baiklah, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema tentang batuan metamorf dari mata kuliah geologi. Batuan metamorf. Terdapat pengertian dan proses pembentukan batuan metamorf, macam-macam batuan metamorf, dan manfaat batuan metamorf. Pengertian batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan lain seperti batuan dasar, batuan sedimen, atau batuan beku. Batuan utama juga dapat berasal dari batuan itu sendiri, asalkan telah mengalami proses mineralogi, struktur, dan konsistensi yang disebabkan oleh perubahan suhu dan tekanan tinggi pada batuan induk. Suhu tinggi dan tekanan batuan sumber mengubah struktur dan konsistensi batuan. Batuan yang terbentuk mengatur sifatnya berdasarkan bahan cetaknya, jadi bisa jadi bahwa satu batu dengan yang lain memiliki struktur dan tekstur yang berbeda karena proses metamorfosis. Proses pembentukan. Perubahan tekanan. Tekanan adalah faktor yang mengontrol proses pembentukan batuan ini. Perubahan tekanan lebih tinggi dapat menyebabkan rekristalisasi mineral pada batuan inang asli. Tekanan antara 1 sampai 10.000 bar. Aktivitas kimia. Aktivitas kimia mempengaruhi pembentukan batu cair yang mengubah dan merekristalisasi ulang batuan induk semula yang tidak harus melewati fase cair. Bentuk paling umum dari aktivitas kimia adalah cairan dan gas di jaringan batuan utama. Aktivitas kimia berperan dalam mengubah komposisi kimia dan mineral dalam batuan tersebut. Cairan yang mudah ditemukan adalah karbon dioksida, asam klorida, air, dan asam klorida. Secara umum, bahan kimia ini berguna sebagai katalis dalam reaksi kimia. Perubahan suhu. Perubahan suhu dapat disebabkan oleh fluktuasi gradien panas bumi atau disebut sebagai pembobolan magma. Selain itu, gesekan antara massa batuan menyebabkan suhu berubah sedikit dan berakhir ketika proses metamorfosis berlangsung. Fluktuasi suhu dapat terjadi pada suhu antara 350 dan 1200 derajat Celcius. Temperatur atau suhu bertindak seperti pengatur ketika proses pembentukan batuan berlangsung agar tidak memasuki fase cair terlebih dahulu, sehingga proses metamorfosis berjalan dengan lancar dan batu yang sempurna muncul. Selanjutnya, metamorfik dinamo atau kinetis, yaitu suatu perubahan mineral satu ke mineral lainnya. Batuan yang disebabkan karena tekanan tinggi yang dihasilkan oleh gerak diatropisme. Metamorfosa ini banyak dijumpai di daerah patahan dan lipatan. Contoh, batu lumpur atau mudstone menjadi batu tulis atau slate. Batu bara menjadi antaresip, sabak, gneiss, dan serpih. Selanjutnya, metamorfik pneumatolitis kontak. Batuan metamorf pneumatolitis kontak terbentuk karena pengaruh gas-gas dari magma. Pengaruh gas panas pada mineral batuan menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral tersebut. Contoh batuan metamorf pneumatolitis kontak adalah kuarsa dengan gas borium berubah menjadi turmalin. Metamorfisme kontak atau thermal. Metamorfisme kontak yaitu terjadi karena pengaruhan intrusi magma yang panas. Makin jauh intrusi tersebut, makin berkurang derajat metamorfosa karena
temperatur semakin rendah. Pada zona metamorfosa tersebut banyak dijumpai mineral-mineral bahan galian yang letaknya relatif teratur menurut jauhnya dari batuan intrusi, contoh marmer dari batu gamping atau limestone dan antrasit dari batu bara. Selanjutnya, hidrotermal. Hidrotermal perubahan yang terjadi karena pengaruh air panas baik yang berasal dari magma maupun dari air tanah yang mengalami pemanasan disebut hidrotermal. Contohnya feldspar yang keras menjadi liat, kaolin yang lunak, hornblende menjadi klorid, olivin menjadi serpentin, batuan di permukaan bumi dekat sumber air panas, dan geyser diperlunak oleh uap panas dan air panas dan warnanya menjadi agak pucat. Selanjutnya, struktur batuan metamorf. Struktur batuan metamorf, struktur non-foliasi, struktur Hurlfeld-Schick, struktur yang memperlihatkan butiran-butiran mineral relatif seragam. Struktur kataklastik, struktur yang memperlihatkan adanya penghancuran terhadap batuan asal. Struktur melonitik, struktur yang memperlihatkan liniasi oleh adanya orientasi mineral yang berbentuk lentikuler dan butiran mineralnya halus. Struktur pilonitik, struktur yang memperlihatkan liniasi dari belahan permukaan yang berbentuk paralel dan butiran mineralnya lebih kasar dibanding struktur milonitik, malah mendekati tipe struktur filit. Struktur Flasher sama struktur kataklastik, namun struktur batuan asal berbentuk lensa yang tertanam pada masa dasar melonit. Struktur Huygens sama struktur Flasher, hanya lensa-lensanya terdiri dari butir-butir feldspar dalam masa dasar yang lebih halus. Struktur granulus sama dengan Hurlfeld-Schick, hanya butirannya mempunyai ukuran beragam. Struktur liniasi, struktur yang memperlihatkan adanya mineral yang berbentuk jarus atau fibrous. Selanjutnya, manfaat batuan metamorf. Pualam dimanfaatkan menjadi meja, asbak, guci, hiasan-hiasan. Kuarsa sebagai pembuatan kaca dan keramik, batu perhiasan. Sabak atau batu tulis sebagai bahan campuran semen, papan tulis, panel, instrumen listrik, dan zaman dahulu digunakan sebagai penggantian buku. Marmer sebagai bahan lantai dari dinding. Gneis atau genes banyak digunakan dalam manfaatkan untuk membuat barang kerajinan seperti asbak, jambangan bunga, dan patung. Sekis sebagai sumber mika yang utama. Mika ini merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika. Filit sebagai bahan isolator atau isolasi elektrik dan bahan bangunan. Batu filit merupakan bahan isolator yang baik dan tahan terhadap api. Sebagai bahan menggunakan biasanya batu filitik digunakan sebagai bahan interior dan eksterior untuk lantai dan dinding serta untuk bahan atap. Itu saja presentasi dari materi batuan metamorf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.